Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ibnu Indrasoto. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Di sini di Indonesia persoalan korupsi nyaris telah terjadi hal yang lumrah. Bahkan ada yang mengatakan telah membudaya. Korupsi sudah menjadi cara atau jalan hidup bagi sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. Terjadi dari pemerintahan pusat sampai ke tingkat terendah, misalnya rukun tetangga atau RT. Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural, kultural, dan personal. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim termasuk yang paling tinggi di dunia. Satu-satunya cara yaitu dengan pendidikan. Pendidikan merupakan investasi bangsa. Pendidikan merupakan cerminan sebuah bangsa. Maju mundurnya bangsa tergantung pendidikannya. Pengamat pendidikan berpendapat bahwa merajalelanya praktek korupsi di Indonesia sebagai bukti dari kegagalan pendidikan kita, terutama pendidikan Islam. Ini menurut Amirullah tahun 2013. Pendidikan harus menjadi solusi alternatif untuk membangun bangsa yang jujur, terjauh dan dari korupsi. Sehingga muncullah gagasan tentang pendidikan anti korupsi. Kita meyakini bahwa melalui pendidikanlah dapat terbentuk dan terbangun bangsa yang berperadaban. Di dalam Islam, istilah korupsi disebut dengan gulul atau penggelapan. Istilah ini diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi, wa ma kana linabiyyin ayyakul wa may yaklul ya'ti bima qala yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dengan urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Al-Quran telah memberikan petunjuk larangan untuk menghindari praktik korupsi. Secara teoritis, Al-Quran menyinggung permasalahan korupsi dengan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, namun menganjurkan untuk melakukan peniagaan dengan cara yang ma'ruf atas prinsip suka sama suka. Al-Quran pun pada penjelasannya yang lain menegaskan bahwa sifat dari kaum Yahudi adalah melakukan praktek suap menyuap dan memakan harta dengan cara yang haram. Oleh karena itu, Al-Quran melarang untuk melakukan perbuatan seperti itu agar kita tidak termasuk ke dalam golongan mereka. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-62 yang berbunyi, wataro katsiram minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus labi sama kanu malun, yang artinya, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Demikian penyebab-penyebab yang menjadikan manusia berkorupsi. Sebagai pencegahannya, ada beberapa prinsip penting yang harus dipegang kuat, yaitu yang pertama, pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas, membangun kekuatan iman sehingga tidak tergoda dengan limpahan harta untuk mengkhianati hukum tersebut. Yang ketiga, menanamkan tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Yang keempat, pembersihan diri dengan berani mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Dan yang terakhir, perlunya menyiapkan generasi berkarakter kuat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Zamroni tahun 2001, pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup, agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga di tengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. Sedangkan pendidikan anti korupsi perspektif Al-Quran, kita bisa lihat kontekstualnya dari beberapa ayat, yaitu dari Quran surat An-Nisa ayat ke-58 yang berbunyi, Innallaha murukum antu adul amanati ila ahliha wa ida bakantum baina nasi antahkumu bil ad innallaha ni'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basiro, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah upaya menciptakan manusia yang memiliki pengetahuan yang baik, akhlak yang baik, dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Konteks dalam arti korupsi bahwa pendidikan pada dasarnya menjauhkan manusia dari perilaku korup. Konsep pendidikan sudah sangat ideal. Sebenarnya jika pendidikan berjalan sesuai dengan konsepnya, maka tidak akan tumbuh generasi koruptor. Lalu selanjutnya ada implementasi pendidikan anti korupsi di keluarga. Pada dasarnya anak adalah karunia dari Allah SWT yang diamankan kepada orang tua. Dengan landasan ini, orang tua wajib mendidik anak-anaknya, termasuk di dalamnya wajib mendidik keluarganya untuk menjauhi dari korupsi. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa qudahan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, mendidik, mengajar, dan menjaga anak agar tidak terjerembab masuk ke dalam neraka adalah cara fundamental untuk meraih surga. Mafhum mukhalafahnya, jika tidak melakukannya dengan baik, neraka adalah balasannya. Lalu di sini selanjutnya ada implementasi pendidikan anti korupsi di masyarakat. Selain media pendidikan di masyarakat, yaitu tokoh masyarakat atau para pemimpin merupakan pendidik di masyarakat. Segala bentuk tindakannya akan diperhatikan oleh masyarakat, sehingga para elit dan pemimpin harus mengedepankan sikap dan tauladan yang mulia agar bisa menjadi contoh. Hal inilah yang menjadi andalan Rasul dalam memimpin masyarakat. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasnatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsira, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap
rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pada sisi lain, konsep ini juga meniscayakan keimanan dan keyakinan bahwa Allah sang penguasa jagat semesta, maha pemberi rizki, maha mengadili, maha pemilik kekuasaan, dan dialah sumber segala keberkahan. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadabu fa'akhasnahum bima kanu yaksibun, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.